Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Setelah mengendap selama lebih dari setahun, Polda Metro Jaya berjanji akan segera menuntaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Purnawirawan Firly Bahuri. Ini Jenderal Polisi Bintang 3 ya. Kapolda Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya maksud saya, menjanjikan kasus itu akan selesai dalam waktu 2 bulan. Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, mengaku dia akan kembali memanggil Firly dan bila tetap mangkir akan dilakukan upaya paksa alias ditangkap. Polda Metro Jaya saat ini memang tengah dalam sorotan menyusul pemerasan yang dilakukan oleh personil di lingkup Polda Metro Jaya terhadap puluhan turis yang hadir dalam gelaran tahunan Jakarta Warehouse Project di Kemayoran pertengahan Desember lalu. 34 personil lingkungan Polda Metro Jaya dimutasi. Mereka itu terdiri dari 3 orang AKBP dan 7 orang komisaris polisi plus 1 orang yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak itu dimutasi dan bahkan sekarang dia sudah dipecat ini melalui sidang maraton yang berlangsung pada dini hari tanggal 1 Januari kemarin ya. Dan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, Ekap Subdit Dires Narkoba berpangkat AKBP juga akan diputus di sidang kode etik. Sebenarnya kemarin 3 orang yang di sidang kode etik, tapi baru 2 orang yang diputuskan dipecat. Sementara karena sidangnya sudah berlaku sampai pukul 4 dini hari, kemudian 1 orang ditunda. Kemungkinan besar ini adalah salah satu Kasubdit yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri Abdul Hakim yang dipatsuskan atau ditahan gitu ya. Jadi bagi Polda Metro Jaya ini tentu saja momen bersih-bersih dan kasus Firly Bahuri adalah kasus besar yang juga akan terus ditagih oleh publik. Ini kalau nggak beres ini memang akan jadi beban dan utang serta catatan jangka panjang bagi Irjen Pol Karyoto. Firly itu ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka pada tanggal 22 November 2023. Jadi November 2024 kemarin itu adalah ulang tahun pentersangkaan Firly. Firly jadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul saat itu harus berurusan dengan KPK karena kasus pemerasan, gratifikasi, dan jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Ternyata dia malah diperas oleh Firly Bahuri. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya pidana badan, dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Kamis 11 Juli 2024, Syahrul Yassin Limpo juga dijatuhi pidana denda sebesar 14 miliar dan 30 ribu US dollar. Rupanya tidak puas dengan putusan dari Majelis Hakim itu, Syahrul Yassin Limpo mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, tapi ternyata hukumannya malah diperberat ya, pidananya itu malah ditambah 2 tahun jadi 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 4 bulan kurungan. Putusannya dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan Majelis Hakim tingkat banding menilai Syahrul Yassin Limpo itu memang terbukti kok melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Vonis dari Pengadilan Tinggi Jakarta itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakimnya Arta Teresia pada tanggal 10 September 2024. Kaitannya dengan Syahrul Yassin Limpo itu, pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, Firly itu diperiksa Polda Metro Jaya. Ini karena laporan dari Syahrul Yassin Limpo, karena Syahrul waktu itu sebelum dia ditahan itu dia sempat menjalani beberapa kali pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya juga memeriksa 160 orang saksi dan kemudian statusnya ini ditetapkan sebagai tersangka walaupun Firly Bahuri itu bolak-balik juga sempat mangkir ya ketika dipanggil waktu itu masih belum statusnya sebagai tersangka. Sampai Firly ditetapkan sebagai tersangka itu Firly juga kembali bolak-balik mangkir lagi. Ini dia pada tanggal 21 November 2024 itu sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, namun dia tidak hadir gitu. Dan kemudian penyidik kembali menjadwalkan Firly untuk diperiksa pada tanggal 28 November 2024. Jadi sepekan kemudian.
lagi-lagi Firly tidak memenuhi panggilan penyidik atau dengan kata lain mangkir. Kuasa hukum Firly, Yan Iskandar, waktu itu mengungkapkan alasan mengapa Firly itu tidak hadir, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh polisi pada tanggal 28 November karena sedang ada pengajian, kata dia. Pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin. Dan itu katanya pengajian rutin bersama anak yatim. Selain itu, alasan kenapa Firly juga tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena dia dalam kondisi berkabung, ya. Karena keponakannya itu baru meninggal dunia beberapa hari sebelum dia dipanggil oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Jadi dilakukan semacam sedekah 7 hari. Jadi pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan. Ini alasan dari Yan Iskandar. Ya kita tahulah dalih-dalih semacam ini kan bisa dicari-cari, ya. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya Firly itu sudah melakukan perlawanan, ya, dia dengan mengajukan pra-peradilan. Namun gugatan Firly itu ditolak oleh hakim pada tanggal 9 Desember 2023. Dengan begitu, status Firly ini sah sebagai tersangka. Polda Metro Jaya sesungguhnya telah melimpahkan berkas kasus suap Firly ini ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun 2 kali pula Kejaksaan mengembalikan berkas-berkas Firly. Pelimpahan berkas pertama dilakukan 15 Desember 2023. Jadi sebenarnya polisi udah gerak cepat ini, ya. Kejaksaan mengembalikan berkas itu kepada penyidik pada tanggal 29 Desember 2023 untuk dilengkapi. Polda Metro Jaya kemudian memeriksa sejumlah pihak dan kembali menyerahkan berkas itu ke Kejaksaan pada 24 Januari 2024. Namun Kejaksaan lagi-lagi mengembalikannya pada 2 Februari 2024. Tim penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap sehingga berkas tersebut dikembalikan pada penyidik disertai petunjuk guna penyempurnaan hasil penyidikan. Itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jakarta, Sahron Hasibuan. Itu pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Ini agak kita pertanyakan, untuk kasus sebesar ini kan pasti polisi sangat berhati-hati dan sangat serius. Kenapa kemudian selalu dikembalikan dengan alasan tidak lengkap? Sejak dikembalikan berkas yang kedua kali itu, kemudian polisi belum melimpahkan lagi berkas Firly ini ke Kejaksaan. Kenapa terjadi semacam itu? Karyoto, Kapolda Metro Jaya, beralasan pihaknya itu menangani 3 kasus terkait Firly sekaligus. Selain kasus suap Syahrul Yassin Limpo, Firly juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan kemudian pelanggaran pasal 36 junto pasal 65 tentang KPK. Kita tidak boleh mencicil perkara, makanya agak lambat. Kita akan tuntaskan kedua-duanya sekaligus dan mohon waktu, kata Karyoto itu pada tanggal 5 Juli tahun 2024. Tadinya banyak yang menduga kasus ini akan dipeti eskan karena kan sudah mengendap lebih dari 1 tahun. Apalagi Firly ini selain dia juga seorang purnawirawan Polri bintang 3 dan sebagai ketua KPK, dipastikan dia punya banyak kartu truf para pejabat tinggi negara termasuk Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi ada tawar-menawar itu, ada bergaining lah Firly dengan kekuasaan ini. Kan dia juga bisa mengklaim, toh gue selama ini udah bekerja untuk kekuasaan gitu, ya. Untuk menghabisi lawan-lawan politik penguasa. Salah satunya kan yang paling heboh pada waktu itu adalah upaya dari Firly dan beberapa pimpinan KPK untuk mentersangkakan Anies Baswedan dalam gelaran Formula E. Nah, tapi kan pada waktu itu ditolak oleh para penyidik dan akhirnya menimbulkan kehebohan karena Firly kemudian mengembalikan beberapa perwira Polri yang di KPK, dikembalikan ya karena ini dianggap melawan perintah dia, begitu, ya. Berbagai elemen masyarakat ini termasuk Abraham Samad dan sejumlah tokoh lainnya itu sempat mendatangi Polda Metro Jaya dan mendesak agar Firly itu segera ditangkap dan ditahan. Indonesian Corruption Watch bahkan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk turun tangan bila Polda Metro Jaya tidak segera menahan Firly. Kasus dari Firly ini, kendati itu pemerasan, tapi dalam kacamata ex penyidik KPK Novel Baswedan menyebut apa yang dilakukan oleh Firly itu adalah kejahatan besar dan tidak boleh didiamkan. Ya karena dengan posisinya yang tinggi tadi, kemungkinan juga dia sudah melakukan kasus-kasus yang sama serupa. Dan kita tahu kan Firly ini memang selama dia di KPK, karena sebelum itu kan dia pernah jadi Deputi Penindakan, juga banyak kasus-kasus dilaporkan dan dia juga di sidang etik. Waktu dia baru menjadi pimpinan KPK pun dia sudah dipersoalkan, dilaporkan karena penggunaan soal helikopter yang diduga sebagai gratifikasi. Ini setelah sekian tahun lebih mengendap, tiba-tiba saja dalam rilis akhir tahun kemarin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji bahwa dia akan menuntaskan 2 kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu, ya. Ini dan waktunya dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ini
ya tinggal bulan Januari, sekarang udah Januari, Februari, nanti harus sudah beres kasusnya. Mudah-mudahan Pak Karyoto nggak dipindahkan sebelum itu ya, kita tidak tahu apakah kemudian nanti dipromosikan atau dimutasi, kita tidak tahu, karena sekarang ini kan banyak sekali mutasi besar-besaran ya, dan bagaimanapun juga Pak Karyoto kan harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di lingkungan Direktur Reserse Narkoba. Karyoto mengatakan Polda Metro Jaya itu hanya perlu mengecek ulang kelengkapan kasus tersebut dan dia yakin kasus itu bisa dilimpahkan kembali ke Kejaksaan awal tahun 2025. Mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya, 1-2 bulan lagi selesai. Oh, 1-2 bulan berarti ya ada kemungkinan bisa lebih cepat dari 2 bulan dong ya. Itu disampaikan oleh Karyoto pada rilis akhir tahun Polda Metro Jaya tahun 2024 di Mapolda Metro Jaya Jakarta hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Dia memastikan kasus Firly itu akan dituntaskan. Karyoto menyebut penuntasan kasus ini menjadi utangnya hingga selesai. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya itu seperti dikatakan oleh Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan mereka itu akan menjemput paksa Firly Bahuri yang sudah 2 kali mangkir dari pemanggilan oleh penyidik. Jika sampai 2 kali pemanggilan penyidik dan kemudian tersangka tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar, maka peluangnya sesuai dengan KUHP itu, kata Adi Safri Simanjuntak, ada 2, menghadirkan paksa atau dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Sama aja sebenarnya, pokoknya sama-sama ditangkap deh gitu ya. Namun Adi Safri belum menjelaskan kapan Firly kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini kalau lihat timeline-nya yang 1-2 bulan ya harusnya segera ini ya. Nanti kita update. Yang jelas koordinasi terus dilakukan dengan jaksa penuntut umum untuk menuntaskan perkara yang dimaksud. Seperti dikatakan oleh Safri, ternyata penyidik itu karena tadi ada 2 perkara, 2 kasus, yang satu penyuapan dan satu yang di KPK itu pada tanggal 23 Desember 2024 mereka sudah melakukan koordinasi dengan KPK. Koordinasinya dilakukan di gedung Barreskrim. Prinsipnya katanya KPK RI itu mendukung sepenuhnya penyidikan yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri terhadap Firly Bahuri ya. Iya, sekarang ini kan ada lembaga baru ya, Kortas Tipikor gitu ya. Dan ini ada di Mabes Polri. Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan, kata Ade Safri, penyidik menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara Firly itu tidak ada kendala atau hambatan terkait untuk pemenuhan P19 penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan penuhi itu. Dan sebagai pernah saya sampaikan bahwa penyidikan penanganan perkara Firly akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, pasti tuntas. Nah, mantap ini ya. Sekarang kita tinggal tunggu. Kalau dalam waktu 2 bulan ya, dipur kalau kata Pak Prabowo, seperti janji Karyoto, maka ini kan tenggat waktunya adalah bulan Februari. Paling lambat ya, karena 1-2 bulan bisa jadi Januari sudah selesai, nggak perlu menunggu sampai Februari, kan lebih cepat lebih bagus ya. Jangan sampai ini Pak Karyoto ketularan janji dari politisi, kalau berjanji tidak pernah ditepati. Pak Karyoto ini seorang perwira loh, perwira tinggi. Sikap seorang perwira, seorang kesatria itu kalau berjanji ya dia harus ditepati. Nah, apalagi yang kita pegang kalau bukan omongan dari pejabat, apalagi ini janji. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.